Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Belakangan berhembus kabar bahwa ada beberapa sosok yang diduga menyimpang dari komitmen untuk membersamai Presiden Prabowo Subianto membangun pemerintahan yang baik dan bersih. Karena itu komposisi di Kabinet Merah Putih tampaknya bakal mengalami pergantian tahun depan, yang mana nama-nama populer di telinga masyarakat masuk radar pergantian. Nah, tanpa berlama-lama, berikut ini 6 menteri pengkhianat yang akan dipecat Prabowo tahun 2025. Teddy Indrawijaya. Kita mulai dari sosok Teddy Indrawijaya atau populer di mata publik dengan sapaan Mayor Teddy. Sehari setelah pelantikannya sebagai sekretaris kabinet di Kabinet Merah Putih, jabatan tersebut dianggap kontroversi karena diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang TNI dan menjadi noda awal reformasi TNI. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 47 ayat 2 Undang-Undang tentang jabatan yang boleh diduduki oleh TNI aktif hanya ada di 10 lembaga atau instansi. Di mana jika merujuk dalam aturan tersebut, Mayor Teddy seharusnya berada di salah satu jabatan pada kantor yang membidangi koordinator politik dan keamanan, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional atau BNN, dan Mahkamah Agung. Jadi bisa dikatakan di luar itu jika ingin menduduki jabatan sipil seperti sekretaris kabinet yang dijabat sekarang oleh Mayor Teddy menurut undang-undang, dia harus pensiun atau mengundurkan diri. Nah, ajudan Pak Prabowo semasa jadi Menhan ini, semestinya posisinya harus diganti kalau ia tetap ingin menjadi prajurit TNI. Budi Aris Setiadi. Namanya tak henti-henti disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana ia pernah menjabat sebagai menterinya. Nah, sekarang seperti yang kita ketahui, Budi Aris Setiadi dipercaya Presiden Prabowo sebagai Menteri Koperasi Indonesia. Dan saat ini juga Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Budi Aris Setiadi dianggap terlibat dalam kasus backing judi online. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyatakan terus menelusuri dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi sebagai penunjuk langsung sosok bernama Adi Kismanto sebagai staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, Adi Kismanto sendiri sudah jadi tersangka dalam kasus judi online yang sebenarnya tak lolos seleksi masuk di kementerian tersebut, tetapi kemudian ditunjuk menjadi staf ahli oleh Budi Aris. Hingga saat ini Polda Metro Jaya juga menetapkan sebanyak 28 orang tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Komdiji. Publik terus bertanya-tanya soal keterlibatan Budi Aris yang menepis dan menganggap dihianati oleh mantan pegawainya di Komdiji yang dulu ia percayai mampu memberantas judol justru berpaling dari tugasnya. Marwarar Sirait. Sosoknya akrab dikenal dengan nama Ara. Dia salah satu anak dari Sabam Sirait, tokoh pendiri partai PDIP. Ara juga dikabarkan masuk dalam daftar orang yang akan di-reshuffle oleh Prabowo Subianto. Alasannya cukup kuat. Mantan politisi PDIP ini sering melontarkan pernyataan yang mengarah kepada adu domba antara presiden dan wakil presiden. Hal tersebut terlihat kala Ara secara terang-terangan menghapus foto Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dalam paparannya mengenai program 3 juta rumah saat rapat koordinasi nasional atau Rakornas penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2024 di Sentul 7 November 2024 lalu. Dari kejadian tersebut, banyak yang berspekulasi bahwa Ara dianggap sebagai mata-mata PDIP di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Alasan lainnya yang begitu meyakinkan, seperti yang Mimin sebut di awal, adalah Ara sendiri merupakan anak pendiri dari PDIP, sehingga alasannya keluar dari Partai Banteng dianggap sebagai pengalihan isu semata, agar penyamarannya masuk di pemerintahan Prabowo tak tampak nyata. Di samping itu, Ara juga sudah bergabung di Partai Gerindra untuk menguatkan penyamarannya. Spekulasi pun muncul ke permukaan, di mana pada tahun 2025 mendatang, Marwarar Sirait masuk ke dalam daftar menteri yang akan di-reshuffle sebagai Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia. Fatal juga ya, jika memang benar bermain mata di belakang punggung Pak Prabowo. Natalios Pigai.
Sebelum menjadi Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai sudah dikenal publik sebagai aktivis HAM. Namun, kini namanya masuk ke dalam daftar sebagai menteri yang akan di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Banyak publik yang sepakat dengan hal tersebut. Pasalnya, ia dinilai sebagai pribadi yang hanya pandai teori, tapi sulit memahami dan menafsirkan masalah HAM di Indonesia. Sampai-sampai Natalius Pigai juga dijuluki sebagai menteri yang materialistis. Belum lama dilantik menjadi Menteri Hak Asasi Manusia melalui rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI. Melalui rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI, Natalius Pigai pun meminta anggaran Kementerian HAM ditambah dari 60 miliar rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Ia hendak merealisasikan program peduli HAM di setiap desa di seluruh Indonesia. Nah, untuk mewujudkan program tersebut, ia mengusulkan dana 100 juta rupiah per desa. Tak berhenti di situ, Pigai membeberkan bahwa Kementerian HAM sebagai kementerian baru membutuhkan sebanyak 2.544 pegawai untuk melengkapi struktur karena ia hanya memiliki 188 pegawai. Program ambisius dan kontroversial lain yang direncanakan oleh Pigai adalah pembangunan Universitas HAM bertaraf internasional yang dilengkapi laboratorium dan rumah sakit HAM. Karena itu yang membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Nah, program-program Pigai melalui Kementerian HAM dipandang tak masuk akal oleh banyak pihak dengan nominal yang ia inginkan. Karena itu tak mengejutkan jika posisi Natalius Pigai sebagai Menteri HAM akan sekejap mata saja di Kabinet Merah Putih. Anggito Abimanyu. Sosoknya dikenal sebagai ekonom senior. Ia pun dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih. Namun belakangan, nama Anggito Abimanyu pun digadang-gadang masuk dalam daftar orang yang akan di-reshuffle oleh Presiden Prabowo tahun depan. Hal tersebut tak lepas dari skandal masa lalunya yang baru diketahui oleh Pak Prabowo. Terungkap, Anggito Abimanyu diterpa kasus plagiarisme dalam artikel opini yang ia tulis dan dimuat di harian Kompas pada 10 Februari 2014 silam. Dari peristiwa tersebut, ia mengakui kesalahannya dan menyatakan mengundurkan diri sebagai staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas Gadjah Mada pada 17 Februari 2014. Plagiat sama saja kejahatannya guys, sebab hal tersebut termasuk mencuri hasil pikiran autentik orang lain. Airlangga Hartarto. Terakhir ada sosok Airlangga Hartarto di Kabinet Merah Putih. Ia dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Di Pilpres 2024 lalu, bisa dibilang kala masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga Hartarto memiliki kontribusi besar dalam memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Indonesia. Namun di balik itu, kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dan turunannya masih mencuat sampai sekarang, setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Kasus tersebut ditengarai berkaitan dengan keputusan Airlangga mundur jelang Musyawarah Nasional atau Munas Golkar yang dimenangkan oleh calon tunggal Bahlil Lahadalia. Kasus korupsi yang menyeret nama Airlangga ini bermula saat masyarakat mengalami krisis dan lonjakan harga minyak goreng pada tahun 2022 lalu. Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampidus Kejagung kemudian mengendus adanya praktik korupsi. Kasus ini pun diprediksi menimbulkan kerugian negara sebesar 6,47 triliun rupiah. Tahu sendiri lah ya, Pak Prabowo telah mewanti-wanti menterinya untuk tidak korupsi jika tak ingin menerima resiko dari kelakuan tersebut. Nah, menurutmu apa nama-nama tersebut memang layak diganti? Lalu siapa yang pas mengisi posisi mereka? Kenapa saya Ridwan Kamil? Pak Zul dan Pak Leru, saya titip Kabupaten Tangerang. Pak Dirman, siap. Saya titip Provinsi Jambi. Siap, siap Bapak. Saya dan Pak Romi akan bekerja keras mengelola pertambangan dan mengelola anggaran. Demikian. Rini dan Mas Goni, saya titip Kabupaten Blitar. Gofur, Pak Firosa, saya titip Kabupaten Lamongan.
Kang Arfi, Teh Yena, saya titip Kota Bandung. Pak Tamliha dan Habib Ahmad, saya titip Kabupaten Banjar. Bambang, saya titip Kabupaten Muaro Jambi. Wiryawan, saya titip Kabupaten Pringsewu. Hidayat, saya titip Kabupaten Bungo. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.